Apa artinya aku melihat wajahmu kalau pikiranku jernih? Nggak ada masalah kok. Jadi mengendalikan otak kita ketika melihat wajah perempuan. Nah masa kita berpapasan di jalan karena ada cewek meremutnya kesandung begitu mah. Nah berpisan akhirnya. Jadi itulah kadang-kadang kita jadi nggak jelas persoalannya. Jadi begini, melihat saja. Ini kalau kita melihat bapak kepala. Kalau saya melihatnya dari situ, melihat ini namanya atrofa. Kalau saya melihatnya melotot, itu ahdaqa. Kalau jurang, itu hamlaqa. Kalau melihat sambil mengurai kepribadiannya dan sebagainya, itu absar namanya. Daya. Kalau ro'a, itu analisa logika kita. Tidak semudah itu. Nah ini orang-orang juga nggak ngerti. Dikiranya bahasa Quran itu bahasa Arab. Ya memang Arab, tapi lain Arab Quran mah. Itu bahasa Tuhan. Nah ini yang perlu kita gugat kembali persoalannya. Kita gugat sekali. Jadi artinya di sini pada ujungnya mah, lalu di sini banyak sekali istilah-istilah yang perlu diuraikan dulu. Kemudian apa lagi ya? Oke, as-sarirah. Nah, sarirah itu adalah sir. Sir itu bahasa Indonesianya palung hati. Jadi palung hati itu hati bagian dalam hati kita yang tidak bisa dilihat, diintai oleh siapapun. Sekalipun malaikat, sekalipun jin, sekalipun iblis pun setan tidak bisa melihat sir kita. Yang tahu hanya Allah dan diri kita sendiri. Bagian yang paling dalam. Makanya disebut as-sarir itu al-quwwah al-musta'iddah. Potensi kekuatan yang berpotensi, punya kemampuan ditamakkun ilm wal ma'rifah, untuk tamakunnya ilmu, untuk kekokohannya satu ilmu dan kemapanan ma'rifah adanya di dalam sir. Kemudian bisa begitu juga ada beberapa istilah mungkin yang berulang-ulang sehari-hari. Apa itu bedanya an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu dan as-sir? Itu barangnya mah satu, adanya satu, tetapi menjadi berbeda-beda namanya. Itulah namanya kajian-kajian linguistik. Itu adalah mempelajari jalan pikiran seseorang, ya, pendalaman terminologi dan psikolinguistik, sehingga kita bisa jernih memahami an-nafsu itu apa. Kalau an-nafsu itu yang menjadi objeknya adalah, yang bisa merasakannya adalah syahwat. Nafsu itu berhubungan dengan syahwat. Kalau al-aqal apa? Itu berhubungan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Ketika kita melihat perempuan cantik, lalu kita bergairah karena pakai celana trik, pullover, pakai jilbab, tapi pullover ketat gitu, pakai trik, saksi juga. Nah, ketika kita bergairah bersyahwat, itulah yang sedang berfungsi adalah nafsu kita. Tetapi ketika kita melihat sesuatu, umpamanya rokok, ini lalu kita berpikir ini boleh atau tidak, haram atau halal. Nah, disitulah yang berfungsi adalah akal kita. Kemudian, kalau hal yang menyangkut tentang madarikit tajalliyat wal waridat, itu artinya tentang kesaktian, tentang waridat, keistimewaan, tentang tajalli, akidah tentang apa tajalli itu, penampilan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang hari kiamat, tentang kedamaian jiwa. Itu ruh yang berfungsi, bekerja. Kemudian ketika berhubungan dengan masalah madarikul at-tahqiqat wa tamkinat, kemapanan sudah final, nah itu sudah sir, keputusan terakhir yang sudah final dan permanen selamanya,
menjadi keyakinan kita. Nah, itulah namanya adalah sir. Begitulah sesuatu